Pada video kali ini, kita akan lihat jebakan hitam dan putih dari permainan Italia, yaitu pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C5. Dari posisi ini, pasti sahabat logai kreator sudah melihat banyak varian di video sebelumnya. Di sini, hitam menggunakan pertahanan dua kuda, yaitu kuda ke F6. Dan di sini kita akan lihat saat berhasilnya sebuah jebakan putih dari gerakan kuda yang melompat ke G5. Dan kita juga akan melihat saat berhasilnya hitam membalikan keadaan, sehingga putih sendiri yang akan terjebak. Di sini hitam pion ke D5 menutup ancaman gajah terhadap pion F7. Setelah putih pion kali pion, putih akan berhasil menjebak hitam jika kuda kali pion. Padahal buat hitam yang tahu jebakan hitam di posisi ini, tentu tidak akan kuda kali pion. Tapi kuda C akan melompat ke D4 menjebak balik putih. Kita akan lihat dulu apa yang terjadi jika kuda berani kali pion. Jika hitam kuda kali pion, maka putih tidak akan ragu untuk melakukan kuda kali pion F7. Mengancam menteri sekaligus mengancam benteng. Jika raja kali kuda, menteri akan ke F3. Skak. Putih akan mendapatkan kembali kuda jika hitam tidak geser ke E6. Jika raja geser ke E6, berusaha melindungi kudanya. Putih akan terus menekan hitam dengan menggerakkan kuda ke C3. Ya jelas, kuda akan hilang jika tidak dilindungi. Misal kuda ke D4 mengancam menteri. Ini tidak berpengaruh untuk putih, gajah akan kali kuda. Skak. Hitam tetap akan kehilangan kuda. Di sini ada dua pilihan hitam untuk melindungi kudanya. Bisa dengan kuda ke E7, bisa juga dengan kuda ke B4, namun itu tidak akan mempengaruhi serangan putih akan berhenti. Jika kuda ke E7, putih akan rokade pendek terlebih dahulu mengaktifkan serangan bentengnya. Misalkan hitam pion ke C6 menambah perlindungan terhadap kudanya. Sebelum menggunakan bentengnya, putih akan memajukan pion ke C3 terlebih dahulu. Jika pion kali pion, benteng ke D1. Skak. Setelah raja geser misal ke D7, barulah kuda kali kuda, kuda kali kuda, gajah kali kuda, pion kali gajah, menteri kali pion. Skak. Raja geser ke C7, gajah ke F4. Skak. Gajah menutup, menteri ke C5. Skak. Gajah tidak dapat kali menteri karena terkunci gajah. Jika raja geser ke D7, akan skak mat dengan menteri kali gajah. Jika raja geser ke B8, menteri kali gajah. Skak. Menteri kali menteri, gajah kali menteri, skak mat. Kita kembali lagi sedikit ke belakang pada posisi ini, yaitu di posisi ini mungkin akan menggerakkan kuda ke B4. Selain melindungi kuda, kuda ini mengancam skak benteng di petak C2. Menteri akan ke E4 melindungi ancaman kuda. Hitam pasti tahu kudanya akan diusir dengan pion. Sebagai pelindung pengganti kuda, mungkin pion akan maju ke C6, menambah perlindungan terhadap kudanya. Sebelum mengusir kuda, putih dapat juga memajukan pion ke D4 terlebih dahulu menyerang pion. Setelah gajah ke C5 melindungi pion, barulah pion maju ke A3 mengusir kuda. Setelah kuda pergi, kuda akan kali kuda. Pion kali kuda, menteri kali pion. Skak. Jika raja geser ke E7, akan mati dengan menteri ke F7. Jadi di sini raja geser ke D7, lalu putih pion kali pion. Dan gajah jadi terancam akan hilang karena terpin menteri. Pertolongan sementara, mungkin menteri akan ke E7 agar pion tidak dapat kali gajah karena terpin oleh menteri. Lalu gajah ke F4. Jika kuda ke C7, maka mundurkan saja ke D2. Saat ini gajah masih terpin menteri. Agar gajah dapat bergerak, mungkin raja akan geser ke E8. Pion masih terpin menteri. Namun di sini punya serangan untuk mematikan raja di petak D8. Jadi lakukan saja rokade panjang. Selain agar pion dapat kali gajah, jika gajah pergi gajah akan ke G5 mengancam menteri. Menteri tidak dapat ke E6 karena ada gajah. Tidak dapat ke F8 karena menteri akan langsung melakukan skak mat ke petak D8. Jadi langkah terbaik menteri adalah ke D7 mengajak pertukaran menteri. Maka menteri menghindari pertukaran ke F4.
Menteri jadi terancam benteng. Jika menteri menghindar, jelas benteng akan melakukan skakmat di petak D8. Atau jika ke E7 akan disantap gajah. Dan jika mengancam menteri kembali dengan benteng ke F8 atau dengan kuda ke E6. Maka setelah benteng kali menteri, hitam tidak dapat kali menteri kembali karena benteng ke D8. Skakmat. Jadi itulah yang akan terjadi. Jika tadi putih berhasil menjebak hitam dari posisi ini, lain cerita jika di sini hitam sudah menguasai jebakan putih. Hitam di sini setelah pion kali pion akan melompatkan kuda ke D4. Dikarenakan sekarang akan membahas kemenangan hitam. Kita putar dulu posisi caturnya. Inilah jebakannya. Karena biasanya pion akan dimajukan ke D6 membuka serangan gajahnya ke petak F7. Buat hitam, jangan sungkan untuk menangkap pion dengan menteri. Buat putih yang terjebak, pastinya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk keunggulan perwirannya, yaitu kuda ke F7 mengancam menteri sekaligus mengancam benteng. Maka menteri ke C6 mengancam gajah, sekaligus mengancam pion G2, dan pion G2 inilah ancaman yang sebenarnya. Karena jika putih nekat kali benteng, menteri tidak akan menangkap gajah, tapi akan menangkap pion G2, dan pastinya putih akan menyelamatkan bentengnya. Lalu menteri ke E4, skak. Jika ditutup dengan gajah, maka kuda ke F3, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat setelah gajah ke C4, hitam dapat menyusun gerakan yang endgame-nya sama seperti yang kita lihat tadi. Namun di sini lebih lengkap dengan menjawab beberapa komentar yang dijawab dengan sangat cerdas. Dengan menggerakkan kuda ke D4. Jebakan ini akan berfungsi jika putih melakukan kuda kali pion. Dari sinilah hitam akan membuat jebakannya, yaitu menggerakkan menteri ke G5 agar putih langsung melakukan kuda kali pion, mengancam menteri sekaligus dipastikan akan dapat benteng. Jika benar ini terjadi, maka menteri kali pion mengancam benteng juga. Jika putih mengamankan benteng ke F1 terlebih dahulu, maka menteri kali E4 skak. Gajah menutup, kuda ke F3 skakmat. Lalu, bagaimana bang jika setelah menteri kali pion tadi, putih memilih kali benteng terlebih dahulu? Jika kuda kali benteng, menteri kali E4 skak. Jika menteri menutup, pasti kuda kali menteri dong. Jika gajah menutup, kuda kali C2 skak. Menteri kali kuda, ya menteri kali menteri. Jika raja geser, menteri kali benteng skakmat.